Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelas 0903 CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Mitria Dewi dari SD 2 Penarungan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Syarjana dari SD nomor 1 Seminyak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niluh Gede Pramudiadita dari SD nomor 1 Tumbak Bayu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Pada praktek kali ini, saya Igusti Ayu Mitria Dewi berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Niluh Gede Pramudiadita berperan sebagai coach. Saya Iwayan Syarjana sebagai koci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Dita. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu Dita? Baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Tungkare, baik juga, Bu. Untuk hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Bapak Swi. Iya, Ibu. Hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Swi. Oke, baik Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang perlu sedikit kita bicarakan dulu. Bagaimana? Boleh, Ibu? Oh iya, saja boleh, Bu. Oke, nanti saat coaching antara coach yaitu Ibu Dita dan coach Pak Swi akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bu Dita sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan serta mengamati respon serta jawaban dari koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Dita sampaikan. Saya juga dan jangan lupa ya Bu Dita harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu, boleh? Boleh, Bu. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Baik, Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yaitu saya ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching. Yang pertama yang saya inginkan adalah kehadiran penuh dalam diri saya untuk mendengarkan coaching saya nanti untuk menyampaikan permasalahannya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Itu, Bu. Baik, Bu Dita. Berarti Bu Dita ini nanti ingin mengembangkan ketiganya ya, dari ketiga kompetensi tersebut, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, antara ketiganya ini, Bu, kira-kira mana yang ingin Ibu Dita kembangkan yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi ini, Bu? Kalau saya lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengembangkan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bapak Swi. Oke, berarti ada dua ya Bu Dita yang ingin dikembangkan. Yang lebih spesifik yaitu lebih mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut. Oke, nah kira-kira nih Bu Dita, indikator ketercapaiannya untuk pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa? Indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah
coach saya yaitu nanti Pak Swi sudah sesuai atau sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach saya itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan ke depan untuk menghadapi permasalahan bapaknya. Oke, baik. Berarti Bu Dita, indikator ketercapaiannya itu yaitu saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan nanti itu akan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya, Bu? Ya, benar sekali, Bu. Baik, Bu Dita, terima kasih nih untuk jawaban-jawabannya ya, Bu. Silahkan Ibu Dita sekarang melakukan proses coaching sebaik-baiknya dengan Bapak Swi. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Gimana? Boleh, Ibu? Ya, siap. Boleh, Ibu. Oke, silahkan Bu Dita. Selamat siang Bu Dita. Bolehkah saya meminta waktu sebentar Bu? Saya mau bercerita mengenai yang dirasakan akhir-akhir ini. Selamat siang Bapak. Oh bisa, kira-kira hari ini Bapak mau menceritakan tentang apa nih? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa di kelas saya kurang antusias dalam menerima pelajaran. Selain itu ada beberapa siswa saya yang tidak tepat waktu dalam mengumpul tugas yang saya berikan. Dari 21 siswa di kelas saya, sekitar 70% saja yang mengumpulkan tugas, Bu. Oh, jadi begitu permasalahannya, Pak. Nah, menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan dengan sharing ke Ibu, perasaan saya bisa sedikit lega dengan dilema yang saya hadapi di kelas saat ini. Saya juga berharap Ibu bisa berbagi pengalaman. Siapa tahu Ibu pernah mengalami situasi seperti yang saya hadapi saat ini. Siapa tahu Ibu memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan saya terkait antusiasme siswa di kelas saya yang menurun. Nah, menurut saya, setiap guru pasti pernah mengalami perasaan seperti yang Bapak rasakan sekarang ini. Kalau menurut saya, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat siswa Bapak kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau menurut saya, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran, yaitu pertama, pembelajaran saya berikan mungkin terlalu monoton, sehingga siswa menjadi bosan. Yang kedua, saya juga sering menggunakan metode drama dalam mengajar. Yang ketiga, mungkin kurangnya media pembelajaran saya yang kreatif, yang menarik, sehingga siswa saya tidak antusias ketika saya mengajar. Oh, begitu, Pak. Jadi, dari apa yang Bapak ceritakan tadi, saya melihat mungkin strategi Bapak dalam mengajar kurang beragam ya. Makanya siswa merasa kurang semangat dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Nah, kira-kira dari apa yang Bapak paparkan tadi, dari skala 1 sampai 10, posisi saat ini kira-kira ada di posisi berapa, Pak? Kalau melihat dari permasalahan yang saya hadapi, skala 1 sampai 10, posisi saya mungkin sekarang di skala 6 ya, Bu. Oh, oke, baik, Pak. Nah, kira-kira dari posisi Bapak saat ini, terkait pencapaian atau harapan Bapak, berapa skala yang ingin Bapak tingkatkan? Mungkin saya ingin meningkatkannya pada skala 8, karena saya ingin antusias belajar siswa saya dapat meningkat dengan cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berpihak pada murid, kemudian melakukan ice breaking, maupun memberikan siswa untuk aktif berpendapat. Seperti itu, Bu. Baik, Bapak. Dari skala yang ingin Bapak tingkatkan, semoga
dapat membawa perubahan yang positif ya Pak ya. Semoga siswa Bapak dapat antusias dan bersemangat dalam menerima pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Pertama, saya yang lakukan itu adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, sering mencari video pembelajaran di YouTube, mengajak siswa bermain game terkait pembelajaran. Kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat siswa saya. Jadi istilahnya di sini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi dalam pembelajarannya maupun produk yang dihasilkan. Sehingga siswa menjadi senang mengerjakan tugasnya dan tidak merasa terpaksa. Wah, rencana yang Bapak paparkan tadi itu sangat bagus sekali. Semoga berjalan dengan baik dan berhasil diterapkan ya Pak ya. Dari rencana yang Bapak paparkan tadi, pasti akan ada saja hambatan dalam menerapkannya. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hambatan yang akan muncul? Dari apa yang saya rencanakan itu memang tidak terlepas dari adanya hambatan atau tantangan. Namun dalam mengatasi hal tersebut, saya akan berkoordinasi dengan atasan maupun dengan rekan-rekan guru di sekolah terkait strategi mengajar yang baik dan efektif agar siswa dapat semangat dan antusias dalam menerima pelajaran yang diberikan. Selain itu, saya akan mencoba mencari inovasi baru dalam mengajar supaya siswa tidak merasa bosan saat menerima pembelajaran. Baik, bagus sekali Pak. Cara Bapak dalam mengatasi apa yang menjadi hambatan terjadinya hambatan di kelas tadi dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Nah, selanjutnya apa komitmen yang paling utama terhadap rencana yang Bapak ingin lakukan? Di sini saya berkomitmen untuk merancang rencana pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga siswa saya dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar. Nah, dalam hal ini siswa akan merasa senang dan tidak bosan saat menerima pelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya, saya setuju sekali dengan komitmen Bapak bahwa kita sebagai guru harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa terkait minat dan potensi yang dimiliki masing-masing siswa, gitu Pak ya. Mudah-mudahan komitmen Bapak ini sesuai dengan harapan Bapak dari percakapan kita tadi. Kira-kira bagaimana umpan balik dari apa yang sudah Bapak alami? Dari percakapan ini, perasaan saya menjadi lega, plong setelah sharing dengan Ibu. Terima kasih ya Bu, karena sudah mendengarkan curhatan saya terkait siswa saya di sekolah. Memberikan motivasi dan penguatan untuk saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Baik, sama-sama Bapak. Oke, baik Bu Dita. Tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bapak Swi ya. Apakah berjalan dengan lancar, Bu? Iya, Ibu sudah berjalan lancar. Ya, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih, Bu. Bagaimana, boleh, Bu? Ya, baik Bu, boleh Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Dita? Jadi tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Wayan, saya sudah melakukan tahap-tahap dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu coach bisa merencanakan aksi dan coach juga bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach serta hadir penuh saat coach bercerita tentang permasalahannya. Gitu, Ibu.
Baik, jadi Bu Dita sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan nih Bu. Tadi Bu Dita sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi permasalahan dari koci, kemudian Bu Dita juga sudah mengarahkan koci untuk membuat rencana aksi, dan lagi Bu Dita juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci agar rencana aksi yang dilakukan nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Saya juga tadi mendengar percakapan Ibu Dita dan Pak Swi sudah fokus dan hadir penuh. Jadi Bu Dita ini sudah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Untuk kedepannya nih Bu Dita, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini Bu? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi pada saat saya melakukan coaching nanti yaitu memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur Tirta supaya saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Saya ingin terus mempraktekkan dalam kehidupan terutama di sekolah yang tempat saya mengajar saat ini, Bu. Baik, luar biasa sekali nih Bu Dita. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses lagi ya Bu Dita. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga nih Bu karena sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri dulu ya Bu. Terima kasih untuk kesempatan. Sampai jumpa lagi. Baik Ibu, terima kasih sama-sama. Demikian tadi demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia dan salam guru penggerak.